fasilitasi kegiatan ini yang termasuk semua untuk dalam kondisi kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi yang sehat semesta dalam acara diseminasi budaya positif di negeri Burutin oleh pihak sendiri Wayan Winarse CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangli. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita menundukkan kepala, berdoa sejenak agar semoga apa yang ingin kita harapkan atau pikiran yang baik bisa datang dari segala penjuru. Untuk doa, saya izin untuk memimpin doa Bapak Ibu sekalian. Mari kita ambil posisi terbaik. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan kali ini adalah tentang paradigma budaya positif. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa yang tidak bermaksud seolah-olah menggurui dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang dia dapatkan, pengalaman seperti apa, teori seperti apa yang dia sampaikan, nah itu yang akan dia imbaskan pada Bapak Ibu seluruh sekalian keluarga besar di negeri Burutin. Adapun sebelum kita melangkah lebih lanjut, dalam stigma atau paradigma Purwodeka ini ada baiknya ketika awal sebelum mulai diseminasi kegiatan seminar, alangkah baiknya kita membuat yang namanya kesepakatan di antara Bapak, Ibu, dan tiang sendiri sebagai dalam hal ini narasumber untuk proses berjalannya ke depannya maunya seperti apa. Contoh misalnya kesepakatan dalam diseminasi yang pertama adalah menghargai yang berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, jika Bapak Ibu sekalian Niki punya pandangan, kira-kira ada poin kesepakatan yang ingin Bapak Ibu ajukan agar selama jalannya berdiskusi atau seminar diseminasi nanti kita menyepakati mau seperti apa, mau diskusi yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira kesepakatan seperti apa yang ingin Bapak Ibu ajukan. Saya persilakan kalau memang ada yang ingin ajukan. Kalau dari saya ada dua, menghargai, kemudian menjadi pendengar. Kalau Bapak Ibu ingin mengajukan sebuah kesepakatan, boleh. Ini juga sebenarnya bisa digunakan di dalam kelas. Jadi kita dan bersama siswa itu menyepakati sesuatu, sehingga ketika di depannya jalan pembelajaran diharapkan siswa tidak melanggar hal yang dia sepakati, itu maksudnya. Sama dengan ini, kita sepakat melakukan sesuatu, nanti ke depannya kita harus melakukan apa yang sudah kita sepakati. Dimana kira-kira ada tambahan? Yang pertama menghargai, yang kedua menjadi pendengar. Ada tambahan kesepakatan apa yang kira-kira perlu kita bentuk lagi? Ada Pak Su? Sudah sepakat. Memperhatikan, menghargai, ada lagi? Itu saja. Mungkin bisa menggunakan HP itu bagaimana kira-kira? Sepakat? Ada lagi? Memperhatikan sudah ya, menjadi pendengar yang baik. Atau ini saja kesepakatan kita ke depannya? Oke, kalau memang sepakat, kita lanjutkan. Mari kita ikuti seminar sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita setujui bersama. Oke. Selanjutnya dalam ada tujuan konsep pertama dalam membahas tentang budaya positif. Ada pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, modifikasi perilaku manusia, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas 7 agenda ini. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kita sudah tahu perubahan paradigma belajar yang sering digaungkan kan paradigma belajar
seterusnya. Nah, itulah paradigma pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk pelaksanaannya, untuk implementasinya agar baik, itu perlu dibarengi dengan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu apa? Nah, itulah yang akan kita bahas. Jadi kita sepakat dulu ya bahwa paradigma pendidikan sekarang yang kita jadikan acuan sebagai guru itu adalah paradigma filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu. Selanjutnya, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Nah, itu yang dinamakan disiplin positif. Atau dalam kata lain, disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, itu yang dinamakan disiplin positif. Sebagaimana yang kita lakukan mungkin zaman dulu, kita diperintah untuk melakukan A, B, C tanpa kehendak tersendiri oleh murid itu sendiri, itu sudah mulai ditinggalkan. Yang relevan dan benar itu adalah yang sebaiknya dilakukan menurut paradigma disiplin positif itu adalah bagaimana kita bertindak itu berdasarkan tanggung jawab kita sendiri, bukan berdasarkan motivasi dari Bu Eni, bukan dari Bu Oman dan lain sebagainya yang ada. Tapi yang bagus itu dan yang menurut teori disiplin positif yang baik itu adalah disiplin yang bergerak berdasarkan tanggung jawab diri sendiri. Kenapa kita seperti itu? Ya karena memang kita menyadari bahwa itulah yang benar. Nah, itulah yang sebenarnya paradigma belajar yang diharapkan sekarang, atau disiplin yang seyogianya diterapkan sekarang. Jadi kalau memang kita ingin membentuk disiplin diri murid, itu diharapkan agar tanggung jawabnya yang terbentuk, bukan dari karena dia takut dengan guru, murid takut nanti dihukum, murid bergerak karena takut dengan gurunya, enggak seperti itu. Itu harapan atau paradigma yang seyogianya mulai ditinggalkan berdasarkan paradigma disiplin positif di sekarang ini. Nah, dalam melaksanakan disiplin positif ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita disuruh untuk merefleksikan untuk sebelum orang itu bermotivasi itu karena apa? Ada 3 hal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua motivasi 1 dan kedua ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Ada eksternal dan internal. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, yang dua yang di atas ini merupakan salah satu motivasi atau membentuk karakter siswa berdasarkan keadaan lingkungan yang ada. Jadi kalau kita men-treat siswa, membuat siswa itu melakukan sesuatu karena takut akan hukuman, itu adalah motivasi eksternal yang diperoleh dari siswa. Kemudian ketika siswa melakukan sesuatu karena kita janjikan sesuatu, oh kamu seperti ini nanti bapak kasih ini. Nah, itu adalah salah satu upaya motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang penting sekarang itu adalah bagaimana agar siswa, murid itu bisa memiliki motivasi dari diri sendiri, dari dalam. Yang ketiga ini adalah motivasi yang menciptakan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini sejalan dengan disiplin positif yang tadi. Kalau mereka sudah bisa bertindak karena mereka merasa, oh inilah yang harus saya lakukan, itu sudah berarti tercipta budaya disiplin positif dalam diri siswa. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu, membuat PR karena takut dihukum, takut dijemur, itu mereka masih bergerak karena motivasi eksternal yang kita berikan, motivasi dari luar yang mereka dapatkan. Nah, caranya, dan memang yang tidak bisa pungkiri bahwa memang susah sekali bagaimana membentuk disiplin atau budaya positif dari diri orang masing-masing. Lantas, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Dalam menerapkan budaya positif ada hal yang harus kita sadari, bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Kita harus sadar bahwa setiap hal yang murid lakukan itu pasti ada memiliki latar belakangnya masing-masing.
Contoh misalnya, ketika kita menemukan misalnya murid yang nakal, bisa saja komponen bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Komponen bertahan hidup seperti apa? Makan kurang misalnya, gizi kurang. Nah itu bisa dinyatakan bahwa komponen bertahan hidup dia, seorang murid tersebut masih belum terpenuhi, sehingga kadang dia melakukan tindak atau perilaku yang menyimpang. Kemudian penguasaan, misalnya kadang siswa itu tiba-tiba pengen saja dilulukan oleh orang lain, oleh teman-temannya. Nah itu adalah ya memang manusiawi, memang setiap orang itu pengen yang namanya sebuah kekuasaan atau pengen menonjol gitu istilahnya. Nah itu yang mungkin terpenuhi, belum terpenuhi. Ada juga misalnya kasih sayang, ada yang belum terpenuhi. Kadang bisa menemukan murid yang minim kasih sayang dari orang tua, sehingga kadang di sekolah caper saja, pengen diperhatikan oleh guru saja. Nah itu bisa saja mungkin kasih sayangnya yang belum terpenuhi. Maka sahabat Bapak Ibu, jadi kita berpikir bahwa setiap tindakan siswa itu pasti dilatar belakangi karena sesuatu. Demikian halnya kita sendiri, kadang kita sampai sekolah tetap bersama handphone, mungkin di rumah abang bunyi kan gitu, pasti itu. Dan siswa juga seperti itu, murid juga seperti itu. Jadi diharapkan ketika kita sudah paham teori ini, diharapkan ketika kita melihat siswa yang menyimpang itu lantanganlah sedikit pasangi untuk melihat mungkin di rumahnya ini, mungkin seperti ini. Jadi jangan dijustifikasi langsung kamu seperti ini, salah kamu seperti ini. Kita coba berpikir lebih jauh kepada. Akhirnya ada yang namanya posisi kontrol guru. Apa itu posisi kontrol guru? Guru ini punya 5 peran Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum kan kita tahu sendiri, kalau misalnya siswa tidak bisa buat PR, oh kamu tidak buat PR, silakan hari ini bukan kelas. Nah itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, misalnya ada siswa yang tidak buat PR, kita sampaikan, kamu itu tidak bisa buat, kamu kenapa tidak buat PR, sing ke dalam aja bapak. Nah itu merupakan salah satu posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah, sehingga siswa berpikir ke dalam bapak gitu. Nah itu membuat rasa bersalah namanya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, kita ajak dia sebagai siswa dengan cara apa misalnya, sebagai agar terlihat sebagai teman. Nah itu juga merupakan salah satu posisi kontrol guru. Sebagai pemantau ya kita lihat kira-kira ini kenapa tidak buat PR, kenapa ini. Nah itulah sebagai posisi pemantau. Nah yang relevan sekarang itu adalah sebagai manajer diharapkan. Jadi kita telisik dulu kenapa dia tidak buat PR, lantas kita tanya, stabilkan emosinya dan lain sebagainya. Terus kita tanya atau kita cari solusi berdasarkan menurut siswa tersebut gitu. Jadi semata-mata kita tidak bisa menghukum siswa ketika kita tidak buat, dia tidak buat PR, kita tidak langsung boleh menghukum siswa. Oh ini hukumannya gitu. Belum lagi hukumnya tidak relevan, tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat, semakin tidak baik bagi kita gitu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah ini bisa dilihat, guru berbuat, guru berkata, hasil dan lain sebagainya. Ini sebagai penghukum, ini dianggap identitas gagal ya. Ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai rasa pembuat rasa bersalah, dianggap itu kurang relevan, kurang baik. Yang paling baik adalah ketika kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa? Misalnya kita atau guru berbuat, mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata misalnya ketika siswa membuat kesalahan, kita tanya seharusnya menurut kamu itu benar atau salah, menurut keyakinanmu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah. Nah itulah seyogianya yang dibentuk sekarang. Nah hasilnya apa yang diharapkan ketika kita sebagai manajer pribadi dari siswa atau budaya disiplin positif yang saya sampaikan tadi itu bisa terbentuk waktu demi waktu. Jadi mereka sadar bahwa ini tidak benar, tidak baik. Kedepannya dia akan bertanggung jawab untuk melakukan yang baik. Itulah harapannya ketika kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer itu sendiri. Selanjutnya, nah dalam pembuatan keyakinan kelas, nah ini juga salah satu cara atau konsep dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemarin sudah saya buat. Sebenarnya di aksi nyata PMM itu ada
disiplin positif. Salah satunya pengerjaannya itulah dengan cara membuat keyakinan kelas. Sama dengan tadi, ketika membuat keyakinan kelas diharapkan melalui keyakinan itulah tertuang pikiran siswa, tertuang harapannya ke depannya mau ngapain. Beda dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu kan biasanya narasinya misalnya tidak boleh ribut di kelas, kan itu aturan kelas. Kemudian tidak boleh mencontek, tidak boleh membuat kelas kotor, kan gitu. Nah itu namanya aturan kelas. Kalau keyakinan kelas biasanya diubah dalam bentuk kalimat positif, seperti misalnya menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas kan padanan kata atau padanan kalimat dari tidak boleh buang sampah sembarangan, kan itu sebenarnya. Nah dalam keyakinan kelas dituangkan dalam kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Atau misalnya tidak boleh mencontek di kelas. Padanan katanya apa kalimatnya? Ada yang tahu? Berkata jujur atau bertindak jujur. Nah itu kan padanan istilah sesuai dengan yang tadi. Kalau aturan kelas, kata-katanya itu, kalimatnya itu banyak kalimat negatif, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, dan seterusnya. Kalau menurut disiplin positif, dicari kata atau kalimat positif yang bisa menginterpretasikan kalimat tersebut. Contoh, tidak boleh lain-lain saat pembelajaran. Padanan katanya, padanan kalimatnya adalah mendengarkan guru saat pembelajaran. Atau misalnya di sini tidak boleh lari-lari di depan kelas gitu. Jangan kita sampaikan tidak boleh lari-lari di depan kelas, atau kita buatlah berjalanlah dengan baik di depan kelas gitu. Jadi kata-kata tidak itu diminimalisir sebisa mungkin untuk upaya kita sebagai pembentukan budaya atau disiplin positif pada murid, itu maksudnya. Ya selanjutnya, nah ini Eri bertanya kemarin bagian, kalau muridnya seperti ini, aku menurut Wayan hukumannya yang baik ya gitu katanya. Sebenarnya dia juga kurang tahu, tapi dia berdasarkan teori ini kita biar rasanya bisa mencari solusi bersama-sama. Misalnya ada 3 tahapan segitiga restitusi. Nah dalam tahapan itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anggaplah misalnya siswa berkelahi, misalnya siapa berkelahi di depan. Itu kita tidak semata-mata bisa langsung berikan hukuman dan lain sebagainya. Apalagi hukuman itu kan sudah dikurangi atau bisa diharapkan tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Yang pertama tahapan yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Caranya seperti apa? Ya kita ajak yang bersangkutan ngobrol dulu. Yang namanya menstabilkan identitas ya berarti kan menstabilkan emosi, menstabilkan kondisi. Ketika siswa sedang berkelahi, emosinya kan luar biasa tinggi. Kenapa bisa menjamur dan lain sebagainya. Kita coba tenangkan dulu. Nah menenangkan itulah dalam tahapan menstabilkan identitas namanya. Kemudian kita tanyakan, sampaikan, atau kita menstabilkan emosi di saat kita menyampaikan, Bapak tahu semua orang bisa berbuat salah, Bapak pun dulu pernah berbuat salah. Itu bisa ada satu upaya kalimat-kalimat yang membuat atau yang termasuk dalam tahapan menstabilkan emosi atau menstabilkan identitas siswa. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Nah, menurut kamu ini salah atau benar? Kalau kamu berkelahi seperti ini salah atau benar? Nah, biarkan siswa itu bereksplorasi bahwa atas jawaban yang dia miliki. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah inilah ada korelasi antara keyakinan kelas yang kita bentuk dengan keyakinan yang kita tanyakan di sini. Kira-kira kalau dia berkelahi, keyakinan apa yang dia langgar? Kesepakatan apa yang dia langgar? Nah itulah kita tanyakan. Kalau misalnya berkelahi, keyakinan apa yang kita langgar? Keyakinan itu biasanya muncul dari nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu seperti apa? Tanggung jawab, menghargai, kemudian menghormati orang lain, disiplin. Itu kebajikan atau keyakinan universal yang baik-baik, pokoknya pasti kebajikan universal. Kita tanyakan keyakinannya, kalau kamu berkelahi, kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu langgar? Kamu kalau siswanya berjawab, saya melanggar keyakinan
misalnya keyakinan menghormati atau menghargai orang lain, nah itulah dia yang dia langgar, kan itu harapannya pada siswa. Lantas selanjutnya apa solusinya berdasarkan itu? Kalau kasusnya dia misalnya berkelahi, kita buatkan solusi yang tidak jauh dari kasus yang dibuat gitu. Jangan sampai kita kasusnya A tapi solusinya atau restitusi yang kita lakukan berikan itu jauh sekali dengan kasus yang dia lakukan. Contoh lain misalnya di kelas dia merobek atau mencoret buku teman, restitusinya apa? Bisa misalnya dengan mengganti buku temannya. Nah itulah yang dianggap restitusi yang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Diharapkan kalau misalnya itu kita lakukan dengan baik, bisa terbentuk budaya positif ke depannya. Nah, ini merupakan salah satu ke tahapan menstabilkan identitas. Misalnya, ini bisa yang saya sampaikan tadi, berbuat salah. Kita bisa sebagai guru menyampaikan berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Itu adalah tahapan menstabilkan identitas menurut segitiga restitusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Nah itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan. Kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau apa yang sebaiknya, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Itu misalnya. Itu tahapan tentang validasi tindakan yang salah. Berarti kita sebenarnya adalah ingin menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi tidak semerta-merta kita langsung kamu ini salah gitu kan. Kita buat dia berpikir bahwa dia itu salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Caranya misalnya apa nilai percaya yang kita percaya di sekolah, ya apa yang nilai kita percaya di sekolah, ya balik lagi ke aturan sekolah tadi atau keyakinan yang kita sepakati. Nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu, itu harapan kamu ke depannya seperti apa kalau kamu perilaku seperti ini. Nah, itulah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, demikian penyampaian saya terkait dengan budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan, saya berikan waktu. Saya silakan untuk bertanya. Ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Atau saran atau gimana? Atau menurut Bapak Ibu gimana dengan adanya kegiatan seperti ini gitu? Boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Winarsa telah memberi paparan materi mengenai budaya positif. Jadi di mana tadi saya mengikuti mengenai paparan materi budaya positif itu sangat baik, di mana saya sebagai guru itu menjadi lebih banyak memahami intinya dalam menilai murid itu ke hal yang baik atau hal yang buruk. Ya, di mana mungkin baru kali ini saya memahami mengenai disiplin positif ini. Ternyata yang saya pernah menerapkan ke rasa bersalah siswanya itu. Contohnya kemarin mungkin saya di kelas yang lain pernah menanyakan kenapa Anda tidak buat tugas seperti itu. Anda tidak membuat tugas, enggak kasihan sama orang tuanya sudah memberikan kalian bekal atau memasukkan kalian ditugaskan untuk belajar saja di sekolah dan di rumah. Anda tidak
petugas. Kan seperti itu saya kemarin terapkan di kelas. Ternyata hal seperti itu dampaknya sangat luas, sangat buruk. Ya, kenapa? Karena murid itu menjadi rasa pembohong. Ya, di mana karena dia kalau sudah saya minta tugasnya, seakan-akan murid itu ada tekanan. Oh, ini harus tugas saya harus kumpul. Nanti kalau tidak kumpul lagi dimarahin oleh guru. Sebenarnya hal seperti itu kan harus dihindari di pembelajaran sekarang. Nah, sehingga dengan adanya sosialisasi ini, jadinya saya tahu oh ternyata yang saya terapkan selama ini ternyata tidak baik terhadap muridnya. Jadi setelah saya mempelajari ini, jadinya saya akan berubah cara paradigma saya untuk siswa tersebut supaya siswa itu menganggap saya itu menjadi kawan maupun menjadi teman, mana tempat keluh siswa maupun teman-temannya bisa saya adaptasikan supaya murid itu merasakan lebih nyaman saat saya pembelajaran. Baik, itu sedikit pengalaman atau tambahan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, semua. Ya, terima kasih. Pertama coba seperti dengan kayaknya boleh. Ada yang ingin sampaikan? Tadi saya sepakat sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sumarto ya. Termasuk saya juga sering melakukannya. Kalau kita saya mencoba mendekati siswa itu agar saya dekat ibarat sebagai teman mereka. Ternyata itu memang masih belum terlalu relevan dan lain sebagainya. Yang harapannya adalah bagaimana membentuk karakter agar siswa itu bisa memiliki pribadi yang mandiri. Bagaimana kurikulum merdeka ini kan itu merdeka itu harapannya adalah ketika mereka bertindak mereka itu tahu dan sadar bahwa mana yang benar dan mana yang baik. Nah, itulah yang dinamakan marwah dari kurikulum merdeka. Demikian halnya diturunkan dalam bentuk budaya positif. Atau budaya positif itu tertuang atau biasanya mengalir yang tadi itu tentang merdeka itu diharapkan ketika siswa bertindak itu berdasarkan tanggung jawabnya diri sendiri. Murid bertindak itu berdasarkan karena dia punya tanggung jawab dan pemahaman terkait benar salah yang baik. Kita sebagai guru kan punya 5 posisi kontrol, ada sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang kita harapkan. Ya, jadi tidak ada salah dan benarnya, cuma kita kan yang namanya berproses harus mengarah dan menyesuaikan yang relevan seperti ini. Nah, itulah yang kita lakukan. Bagaimana upaya kita mengajar progres atau perbaikan di kita sebagai guru di dunia pendidikan ini. Salah satunya adalah menciptakan budaya dan disiplin positif di lingkungan sekolah. Untuk menjadi budaya itu yang pertama mulai dari skop kecil budayanya dari sekolah, dari lingkungan kelas dulu. Atau pertama kan lingkungan diri sendiri dulu, baru kelas. Setelah mulai dari kelas, keyakinan itu berbaurlah ke dalam lingkungan sekolah sehingga bisa menjadi budaya yang namanya budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Pondok. Ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait refleksi misalnya dan lain sebagainya tentang kegiatan kali ini? Ada Bapak Ibu masukankah atau gimana? Perasaan boleh, peristiwanya seperti apa? Sama seperti kita mengajar kan kita nanya kesimpulan pelajaran hari ini apa, gimana? Nah itu dalam kegiatan diseminasi ini juga penting ditanya perasaannya apa, gimana gitu. Ayo siapa yang mau beli dari mau? Belum beli gimana? Cuma sekedar berbagi pengalaman berupa permasalahan di kelas. Nah, ketika ada beberapa siswa karena keseringan ketika diberikan tugas
selalu sudah tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya karena selalu itu saja siswanya yang bermasalah dengan tugasnya, yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, akhirnya saya sebagai guru merasa dicuekin, dan saya pun karena manusia, apakah benar tindakan saya ikut mencuekin siswa tersebut? Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih luar biasa tepuk tangan untuk Pak Heri. Ini pertanyaan ya saya. Jadi menurut Pak Heri, ketika ada misalnya siswa kasusnya seperti tadi buat PR, nggak pernah buat PR, tapi ujung-ujungnya kita sendiri merasa dicueki sebagai guru. Gitu. Kalau menurut perspektif saya, kita pikir terlepas dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan, memang kita sebaiknya memiliki emosi yang lebih panjang sedikit terhadap siswa, terutama apalagi kan siswa, ya kita tahu lah kadang memang bicaranya ngawur, sikapnya ngawur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kita seyogianya ini seharusnya mungkin kita mencoba menelaah dulu kira-kira kenapa tidak buat tugas dan lain sebagainya, atau mungkin ada permasalahan cara belajarnya tidak didukung orang tua, mungkin saja 5 kebutuhan dasar siswa atau murid tersebut tidak terpenuhi di sekolah, di rumah, sehingga apa yang seharusnya dia lakukan tidak dilakukan. Gitu. Pun dengan saya, mungkin saja saya tidak melakukan sesuatu karena 5 kebutuhan saya dasar saya sebagai manusia tidak terpenuhi, mungkin base melayani gitu. Nah itu mungkin bisa kita lakukan, bisa kita miliki. Jadi pemikiran terbuka seperti itulah yang kita sebenarnya harapkan. Jadi kita tidak menasbihkan atau tidak menjustifikasi apa yang si A lakukan itu salah, apa yang si B lakukan itu benar. Saya tidak menyalahkan Pak Heri itu enggak. Mungkin saja seperti saya enggak sampaikan tadi, kenapa Pak Heri sendiri itu punya pandangan tersendiri gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Pak Heri mungkin bisa berefleksi atau dari segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi, ketika ada kasus seperti itu, mungkin Pak Heri bisa tampilkan komisi siswa, kemudian mengidentifikasi siswa itu seperti apa, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, solusi yang bisa saya berikan. Tanyakan dulu sebelum kita mengambil keputusan atas kita memberikan restitusi seperti apa, baiknya kita dalami dulu bagaimana siswa tersebut. Demikian, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup rasanya? Cukup ya? Saya mendengar suara saya cukup. Jadi kalau memang cukup ya, mari kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya karena Bapak Ibu sudah hadir dan mendengarkan diseminasi yang kecil-kecilan ini. Akhir kata, mohon maaf jika dalam apa yang saya sampaikan ini salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk terakhir, mari kita tutup di seminar ini dengan doa bersama kembali. Karena kita mulai dengan doa, izin untuk memimpin doa, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Demikian seminar kali ini, karena tadi dimulai dengan salam, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.